Oke, pertanyaan saya tadi ahli sempat bilang ada pasal 3, 45 ya, 3 pasif, 45 aktif, dan ada di situ unsur yang ditulis adalah memindahkan uang yang tadi saudara ahli bilang, memindahkan uang yang yang merupakan hasil tindak pidana. Nah, manakah yang mendahului dulu, tindakan pidananya dulu atau pindahin uang dulu? Tindak pidananya dulu. Tindak pidana, misalnya ada seseorang ya dijadikan tersangka atas dugaan TPPU, pencucian uang, tapi dia atau penyidik ya belum tahu tindak pidana mana, jadi dia masukinnya misalnya tindakan pidana A, tindakan pidana B, tindakan pidana C, dia masukin semua KUHP-nya di situ, tapi belum ada satupun tindak pidana tersebut yang dapat dibuktikan unsur pidananya. Nah, itu bagaimana menurut ahli? Ini TPPU. Jadi ini untuk pemohon ini pelaku yang tadi juga ya, nama terkait tulisnya. Ahli, saya mau bertanya, coba bisa tolong menjelaskan dasar hukum untuk TPPU. Apakah itu TPPU itu apa sih sebenarnya? Baik, terima kasih. Izin yang mulia untuk menjawab. Jadi TPPU itu ada diatur dalam Undang-Undang 8 tahun 2010. Ya. Ketentuan pidana ada diatur dalam pasal 3, 4, dan 5. Nah, secara singkat, pasal 3 itu bicara tentang pemindahan uang dari si pelaku tindak pidana pencucian uang. Bentuk pemindahan itu bisa ditransfer, bisa dialihkan, yang penting dipindahkan ke pihak ketiga. Itu pasal 3. Pasal 4 itu lebih kepada menyamarkan ya, hasil tindak pidana pencucian uang, disamarkan. Dan pasal 5 lebih pada penerimaan. Jadi ada orang yang menerima uang dari tindak pidana pencucian uang. Nah, dalam tindak pidana pencucian uang itu ada namanya predikat crime ya, atau tindak pidana asal, dan ada tindak pidana lanjutan atau follow-up crime. Jadi sebenarnya itu ada 2 tindak pidana, tetapi disatukan di dalam tindak pidana pencucian uang. Demikian. Oke, pertanyaan saya tadi ahli sempat bilang ada pasal 3, 45 ya, 3 pasif, 45 aktif, dan ada di situ unsur yang ditulis adalah memindahkan uang yang tadi saudara ahli bilang, memindahkan uang yang merupakan hasil tindak pidana. Nah, manakah yang mendahului dulu, tindakan pidananya dulu atau pindahin uang dulu? Tindak pidananya dulu. Tindak pidananya dulu. Ada tindak pidana asalnya, itu sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 sampai Z. Kemudian dan tindak pidana itu adalah kalau kita lihat dulu ancaman pidananya tindak pidana asalnya atau predikat crime-nya yang lebih dahulu tadi itu adalah 4 tahun atau lebih. Baik. Nah, kalau misalnya ada seseorang ya dijadikan tersangka atas dugaan TPPU, pencucian uang, tapi dia atau penyidik ya belum tahu tindak pidana mana, jadi dia masukinnya misalnya tindakan pidana A, tindakan pidana B, tindakan pidana C, dia masukin semua KUHP-nya di situ, tapi belum ada satupun tindak pidana tersebut yang dapat dibuktikan unsur pidananya. Nah, itu bagaimana menurut ahli dalam hal tindak pidana TPPU? Jadi memang tindak pidana TPPU itu proses penyidikannya itu bisa dilakukan sepanjang ditemukan bukti bahwa ada perpindahan uang, dan perpindahan uang itu atau harta benda yang dimana perpindahan uang itu berasal diduga dari tindak pidana pencucian uang. Yang diduga tindak pidana pencucian uang. Contohnya adalah korupsi ya, atau hasil perdagangan narkoba atau dari perbuatan-perbuatan ilegal lainnya. Nah, untuk apakah tindak pidana asalnya harus dibuktikan, ini ada 2 pendapat ya. Ada yang menyatakan iya, tapi ada juga yang menyatakan simultan bisa ya, proses pembuktiannya. Jadi tindak pidana asalnya belum dibuktikan, tapi simultan dalam pemeriksaan perkara untuk tindak pidana pencucian uang. Jadi TPPU-nya atau tindak pidana pencucian uangnya bisa simultan dalam proses
pemeriksaan dugaan tindak pidana asalnya. Karena tindak pidana asalnya bisa jadi belum diputus oleh pengadilan atau belum bisa dibuktikan oleh pengadilan. Belum bisa dibuktikan oleh pengadilan. Tindak pidana asalnya. Jadi kalau belum bisa dibuktikan oleh pengadilan, pertanyaan saya, bisakah seseorang itu dijadikan tersangka bahkan diproses pidana terhadap TPPU-nya? Ketika akan diputuskan perkaranya, dia harus berhenti dulu. Siap. Ya, harus berhenti dulu. Berhenti dulu ya. Ya, ketika akan mau diputuskan TPPU-nya, sementara tindak pidana asalnya belum pernah diputuskan atau belum pernah dibuktikan, dia harus berhenti. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan saya lainnya adalah ini berkaitan dengan pidana, tapi ada TPPU-nya juga. Jadi apabila seseorang ada diduga pidana awal, anggaplah penggelapan, ya dia dianggap mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain di dalam kekuasaannya dengan cara dia memindahkan, bukan memindahkan, jadi sebenarnya sebuah badan hukum meminjam nama, ya ada badan hukum meminjam nama kepada seseorang untuk jadi nomini di dalam akte, ya akte jual beli. Tetapi mereka sudah bikin surat bahwa menyatakan bahwa ini bukan tanahnya dia. Jadi maksud saya adalah dari awal sudah ditetapkan bahwa ini hanya pinjam nama dan tidak ada mens rea. Ya jadi karena dia sudah bilang ini kan ini punya badan hukum ya, iya tadi ada bikinlah surat ya kan. Oke, ini punya badan hukum diakui dan dia tidak ada sedikit pun ya keinginan untuk menguasai barang tersebut, tidak ada mens rea-nya. Nah, menurut saudara ahli, apakah di dalam TPPU, kalau pidana kan kita harus ya, tapi kalau di dalam TPPU pencucian uang yang disangkakan itu harus ada mens rea-nya nggak? Atau kalau orang ada mens rea, terus bisa tiba-tiba dikenakan pencucian uang, pidana pencucian uang? Bisa. Jadi memang tindak pidana asal itu adalah sebuah dugaan tindak pidana. Betul. Jadi bukan sebuah perikatan dalam konteks hukum pidana. Betul. Ya, jadi misalnya ada seseorang atau sebuah badan hukum lalu memberikan kepercayaan pada seseorang ya melalui akte bahwa itu adalah harta milik orang lain, milik si badan hukum. Jadi ada akte yang legal gitu diketahui oleh notaris. Betul. Nah itu bukan tindak pidana asal. Bukan tindak pidana asal. Ya, apalagi aktenya dipegang oleh si badan hukum, dia nggak mau ngambil. Gitu. Dan itu memang banyak terjadi bahwa dalam badan hukum itu harta memang dalam konteks badan hukum harus dipisahkan. Tetapi itu kalau tidak ada pemisahan itu soal administratif. Tidak bisa digiring ke dalam sebuah tindak pidana. Oke, hal lain lagi, misalnya di dalam sebuah badan hukum. Badan hukum ini saya kadang-kadang ini sulit untuk mendapatkan pinjaman kredit di bank, Pak. Ya, kayak contoh saya telepon, kalau saya ke bank 99% pasti nolak. Ya, alhasil kita pinjam nama orang lain. Ya, pinjam nama orang lain untuk mengambil kredit tersebut. Tapi kredit tersebut hasilnya uangnya itu dipergunakan untuk si badan usaha, bukan yang namanya dipakai. Sedangkan cicilan dibayarkan oleh si badan usaha tersebut, Pak. Ya kan, karena kan beberapa badan usaha, Bapak mungkin kalau tahu perbankan itu sulit sekali, Pak, buat minta kredit. Lebih mudah kalau perorangan. Nah itu kalau menurut Bapak, di mana orang itu juga tidak ada niat memiliki, jadi ketika uang itu cair, dipakai untuk pembangunan gedung untuk si badan usaha. Tidak ada yang diambil. Nah itu apakah merupakan sebuah tindak pidana TPPU atau memenuhi unsur pasal-pasal pidana TPPU ya, Pak? Kalau kita kembali kepada doktrin dan asas, kita katakan tindak pidana itu atau strategi itu adalah akumulasi dari perbuatan yang melawan hukum ditambah dengan sikap batin jahat atau actus reus plus dengan mens rea. Sikap batin itu sama dengan pidana. Betul. Jadi ada perbuatan melanggar hukumnya, kemudian ada sikap batin jahatnya. Betul. Nah, jika elemen itu tidak ada pada satu peristiwa atau satu perbuatan, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Jadi malah di dalam KUHP baru, Pak, itu di tingkat penyidikan, itu penyidik wajib membuktikan ada alat bukti tentang mens rea itu. Di tingkat penyidikan, kalau yang di KUHP kita sekarang kan masih debatable ya. Betul. Apakah mens rea itu menjadi
menjadi keharusan pembuktian, keharusan di situ. Walaupun ada penyidik-penyidik yang modern, dia buktikan karena jaksa nanya sikap batin, karena dia akan buktikan itu. Tapi dalam KUHP baru, yang saya dari tingkat penyidikan tidak hanya wewenang hakim yang memeriksa, tapi juga penyidik wajib menunjukkan itu. Jadi kalau satu ilustrasi yang Bapak sampaikan, itu sikap batin tidak ada. Betul. Maka kalau sikap batin tidak ada, jika salah satu unsur tadi tidak ada, maka dia tidak bisa digolongkan sebagai tindak pidana apapun, termasuk tindak pidana pencucian uang. Baik. Nah, kalau ada dugaan tadi lagi dibalik lagi penggelapan atau undang-undang tentang badan usaha, Pak, di mana badan usaha itu membeli aset, tapi dia beli aset balik lagi menggunakan nama si orang nomini ini, karena nomini ini sebagai pengurus bank percaya sama dia. Nah, tapi barangnya itu contoh beli sepedanya dipakai untuk badan usaha, ya dipakai untuk badan usaha, beli mesin buat badan usaha, beli pabrik, beli gedung untuk dipakai buat badan usaha, beli makanan untuk menghidupi karyawan-karyawan badan usaha di situ. Apakah itu bisa sekali lagi dikenakan sebagai mungkin mens rea atau pidana terhadap PPPU? Apakah bisa dianggap sebagai placement karena menggunakan nama orang lain ya yang bukan nama badan usaha itu, Pak? Kalau menurut Bapak, opini Bapak gimana sih? Jadi kejahatan-kejahatannya jelas ya. Iya. A sampai dengan Z. Iya. Kita harus checklist ya. Iya. Apakah ada bentuk perbuatan sebagaimana diatur pasal 2 ayat 1 tindak pidana asalnya. Ya, kalau A sampai dengan Z tidak terpenuhi, maka itu bukan tindak pidana. Oke, kita masuk misalnya penggelapan, karena pidana lebih dari 4 tahun. Ya. Nah, penggelapan itu kan juga ada unsurnya menguasai satu barang, ya, menguasainya itu tidak dengan melawan hukum, tapi digunakan untuk kejahatan. Ya. Unsur itu terpenuhi juga untuk dikatakan penggelapan. Penipuan juga demikian, ada bujuk rayu sehingga orang tegak hatinya untuk menyerahkan barang. Nah, kita akan checklist dari tindak pidana asal itu. Jadi kalau tidak ada, itu berarti persoalan administratif atau persoalan perdata bukan kewenangan saya untuk menjawabnya. Iya. Jadi SOP sebuah badan usaha, baik yang korporasi maupun yang non korporasi, memperkenalkan itu, ya. Ada aturan lainnya, ada aktenya, ada hubungan hukumnya, dan jelas bahwa aset tersebut bukan milik perorangan, tetapi adalah milik dari badan hukum tersebut, maka itu bukan kejahatan asal sebagaimana diatur di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang PPPU. Terima kasih, Ali. Dari saya sudah cukup, mungkin sudah makan.